Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nur Saputra dari kelas 11 TKJ 1. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Windows Server. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian Windows Server. Pengertian Windows Server. Windows Server adalah suatu merek atau brand sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpanan data, aplikasi, dan komunikasi. Fungsi Windows Server adalah sebagai server atau data center yang berperan dalam pengelolaan jaringan server. Selain itu juga, Windows Server dirilis pada tanggal 24 April tahun 2003 dengan edisi Windows Server 2003. Sebelum merek Windows Server diperkenalkan, ada edisi Windows Server lainnya, yaitu Windows NT 3.1 Advanced Server, Windows NT 3.5 Server, Windows NT 4.0 Server, dan Windows 2000. Berikut di bawah ini beberapa edisi dari software Windows Server dari awal hingga sampai saat ini. Yang pertama, Windows Server 2003. Yang kedua, Windows Server 2003 R2. Yang ketiga, Windows Server 2008. Yang keempat, Windows Server 2008 R2. Yang kelima, Windows Server 2012. Yang keenam, Windows Server 2012 R2. Yang ketujuh, Windows Server 2016. Yang ke-8, Windows Server 2000. Kelebihan Windows Server 2003. 1. Prosesnya rebootingnya lumayan cepat sehingga terasa seperti bekerja dengan mesin desktop yang ringan. Yang kedua, DHCP yang digunakan di Windows Server 2003 sehingga mampu memudahkan pekerjaan jaringan komputer pada organisasi skala besar. Yang ketiga, instalasi maupun pengoperasiannya tidak sulit dan jauh lebih mudah dibandingkan dengan Windows NT. Kekurangan Windows Server 2003. 1. Windows Server ini kurang memadai untuk web 2.0 ke atas. Yang kedua, apabila tidak berhati-hati dalam menginstal Windows Server 2003, maka bisa menyebabkan error yang sering muncul. Yang ketiga, keamanan server yang kurang terjamin. Kelebihan Windows Server 2008. 1. Memiliki PowerShell sehingga dapat beroperasi tanpa menggunakan GUI. Yang kedua, adanya PowerShell pada Windows Server 2008 sehingga administrasi jaringan bisa mengawasi komputer klien dari jarak jauh, termasuk ketika melakukan booting. Yang ketiga, memiliki fitur Network Access Protection yang dapat mengontrol network security atau keamanan jaringan. Yang keempat, mempunyai model keamanan yang berbasis domain. Kekurangan Windows Server 2008. 1. Keamanan dari Internet Information Service kurang terjamin. Yang kedua, fitur multimedia yang dimiliki masih kurang baik. Yang ketiga, sulit untuk melakukan Windows Server 2008 dan sulit mengubah file registry. Kelebihan Windows Server 2012. 1. Mempunyai server manager yang mudah untuk digunakan dibandingkan versi yang sebelumnya. Yang kedua, mempunyai virtual desktop infrastruktur yang kompatibel atau sesuai dengan sistem operasi daripada versi Windows Server yang sebelumnya. Kekurangan Windows Server 2012. 1. Pembelian Windows Server 2012 cenderung mahal. Yang kedua, tidak ada dukungan komputer yang berbasis Titanium. Yang ketiga, dalam penggunaannya cukup sulit karena ada penambahan fitur baru yang sepertinya jarang digunakan. Kelebihan Windows Server 2016. 1. Memiliki fitur Active Directory Federation Service yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi ADVS untuk mengautentifikasi pengguna yang disimpan dalam direktori non-AD. Yang kedua, terdapat fitur Remote Desktop Service untuk menyempurnakan kinerja serta stabilitas sehingga lebih baik dari versi sebelumnya. Kekurangan Windows Server 2016.
Satu, mempunyai harga lisensi original yang cukup mahal. Yang kedua, membutuhkan perangkat komputer dengan spesifikasi menengah ke atas. Kelebihan Windows Server 2000. 1. Telah mendukung sistem operasi berbasis 32 bit dan dapat menggunakan memori RAM ukuran 4 GB. Yang kedua, keamanan data dan proses pengelolaan jaringan yang lebih baik. Kekurangan Windows Server 2000. 1. Cukup sulit dalam menerapkan Active Directory. Yang kedua, jika server mengalami satu masalah, seluruh jaringan yang telah dibuat akan mengalami gangguan. Yang ketiga, harga lisensi yang cukup mahal. Demikianlah video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.